Saudara-saudariku yang terkasih, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah peristiwa bersejarah yang paling menggemparkan, mengejutkan, sekaligus memberi pengharapan kekal bagi pengikut Kristus di sepanjang sejarah. Kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang telah mengalahkan kuasa maut. Kematian Yesus adalah kematian bagi dosa. Dan kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa dosa dan maut telah ditelan oleh kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Kemenangan adalah milik Kristus. Dan setiap orang yang ada di dalam Kristus mendapat gelar seorang pemenang oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus. Betapa beruntungnya kita, saudara-saudariku, kita yang ada di dalam Kristus. Tetapi benarkah kita telah menghidupi kuasa kebangkitan Kristus serta mencerminkan kehidupan seorang pemenang? Mari kita saksikan refleksi kehidupan iman seorang ibu yang satu ini. Yesus sudah bangkit. Hampir 60 tahun sudah aku menjadi pengikut Kristus. Dan selama itu juga aku percaya dan mengimani bahwa Kristus telah bangkit berkuasa mengalahkan maut. Tapi apa kenyataannya? Aku masih sering mengeluh dalam segala pergumulan, bahkan pergumulan terkecil sekalipun, baik di dalam masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah sakit penyakit, aku selalu mengeluh. Bahkan tidak jarang aku selalu kecewa jika Tuhan menjawab doaku yang tidak sesuai dengan keinginanku. Tetapi hari ini aku mengingat wajah teduh Tuhanku, wajah yang lembut, penuh kasih, seolah berkata kepadaku, "Ibu, semua ini kulakukan supaya engkau merdeka." Memang dalam kehidupan pergumulan selalu ada, tapi bersamaku ada keselamatan, baik di bumi maupun di surga. Oh Tuhan, terima kasih. Aku punya Kristus yang telah bangkit ada di hati ini. Akan kujaga ya Tuhan, dan aku akan selalu mengingat bahwa bersamamu aku akan mampu menjalani hidup ini sebagai pemenang. Lalu bagaimana dengan kehidupan seorang bapak Kristen yang sibuk dengan bisnisnya mencari nafkah guna membahagiakan keluarganya? Bagaimanakah Paskah dimaknai di dalam kehidupannya? Jika mengingat pengorbanan dan totalitas Kristus bagiku, bahkan ketika kembali merayakan kebangkitannya yang ajaib, jujur aku merasa malu karena menyadari bahwa diri ini belum maksimal ku persembahkan untuk Tuhan. Betapa sering sebagai seorang pria aku bekerja secara maksimal untuk bisnis yang kujalani, berjuang keras untuk mencapai target terbaik, untuk mencapai hasil maksimal, untuk mencapai hasil yang paling memuaskan. Tetapi untuk melayani Tuhan, terkadang justru yang penting pelayanan bisa berjalan.
Padahal apa yang dilakukan Yesus Kristus begitu maksimal untukku. Ia melayani manusia dengan sepenuh hati, agar manusia dapat terbebas dari dosa dan jerat maut. Tapi kesungguhan Tuhan padaku justru sering kebalas dengan kata, capek, sibuk, biar yang lain aja, kasih kesempatan yang muda-muda lah, lain waktu saja, sekarang jangan dulu. Aku harus bangkit, ku persembahkan hidupku bagi Tuhan di segala kesempatan yang akan datang. Aku komit berkata, aku siap Tuhan, siap, karena aku hendak membalas kebaikan karyamu yang agung dan ajaib itu. Saudara-saudariku yang terkasih, di sini juga ada seorang pemudi yang sejak kecil telah dibawa kepada Tuhan oleh kedua orang tuanya. Sejak kecil ia mendengar cerita Paskah, bahkan hingga sekarang selalu merayakan Paskah bersama-sama dengan keluarganya. Akankah makna Paskah dihayati di dalam kehidupan pribadinya? Aku tahu Yesus begitu fokus dan setia akan misinya di dunia ini. Dia rela turun ke dunia menjadi manusia. Dia rela mengorbankan nyawanya untuk menebus manusia dari dosa dan hukuman kekal, agar misinya di dunia ini dituntaskan. Misi Yesus jelas, yaitu untuk menebus manusia dari dosa dan hukuman kekal. Harusnya aku yang menderita, tapi Yesus menggantikannya. Aku tahu Yesus sudah bangkit dan mengalahkan kuasa jahat. Tapi kenapa aku sulit sekali untuk fokus? Apalagi sejak aku mengenal gadget ini. Rugi rasanya kalau tidak ikut game-game yang terbaru, atau tidak mendownload aplikasi-aplikasi yang kekinian yang sedang viral. Padahal aku tahu semua itu tujuannya nggak jelas, hanya kesia-siaan belaka. Harusnya aku lebih fokus lagi menata tujuan hidupku, agar aku hidup di dalam kebenaran dan hidup yang kekal. Sebelum terlambat, aku harus bangkit. Aku harus menata hidupku lebih rapi lagi untuk menuju dalam tujuan yang jelas, agar aku dapat menghayati cinta kasih Tuhan Yesusku. Hidup manusia di segala generasi memiliki tantangan dalam menghayati iman secara benar, serta penghayatan yang berbeda-beda. Tak terkecuali anak-anak. Saudara-saudariku, dengarlah isi hati seorang anak dalam menghayati pengorbanan Tuhan Yesus bagi kehidupan manusia. Lihat salib itu, dipikul, dipanggul, dibopong. Lihat langkah itu, terseret, dicambuk, dipecut, berdarah. Lihat tubuh itu, dipaku, direjam, ditombak. Itu dikenangi, itu diresapi, itu direnungi, itu bahan kontemplasi, itu materi diskusi, itu dulu Sang Anak Manusia nyata. Sekarang, kini, hari ini. Lihat salib itu, kosong, melompong, hampa, terpajang indah penuh estetika, terpasang penuh nuansa, terbentang penuh romansa. Tapi, adakah dilingkupi makna? Adakah diliputi selaksa doa? Atau hanya simbol, pelambang, aksesoris, hiasan? Benarkah salib itu kehilangan spirit,
tertutup kelekatan, keakuan, sekat-sekat pranata, ciptaan ketakutan diri. Benarkah? Belum, not yet. Lihat salib itu, rindu denda menanti, penuh kepasrahan, ditempatkan pada kesejatian eksistensinya. Lalu, bagaimana dengan hamba Tuhan? Seorang yang telah mengambil keputusan untuk bekerja full time di ladangnya. Bagaimana sebagai seorang hamba Tuhan atau abdi Tuhan, ia menghayati Paskah di dalam kehidupan pelayanannya? Panggilanku sebagai hamba Tuhan telah aku jalani 42 tahun. Dari awal-awal pelayanan, ternyata banyak suka dan duka yang aku jalani. Untuk menjangkau ke tempat pelayanan, tidak seperti sekarang ini. Ada fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh hamba Tuhan. Tetapi pada waktu itu tidak ada sama sekali. Untuk menjangkau tempat pelayanan harus berjalan kaki 20 km, 15 km. Semua itu aku jalani. Dan seringkali dalam perjalanan aku mengalami panasnya terik matahari. Seringkali aku kehujanan. Aku harus berhenti mencari tempat untuk berteduh. Seringkali juga aku kehausan. Sering aku kelaparan. Bukan itu saja. Hidup berkekurangan itu sudah biasa bagiku. Aku harus melewati kampung-kampung yang rawan. Tidak ada orang yang memperhatikan aku. Aku seringkali merasa keletihan. Apakah pelayanan akan seterusnya seperti ini? Di saat-saat aku sendiri. Tetapi di balik itu, ada satu sukacita yang besar bagiku. Ketika aku di perjalanan, aku bertemu dengan seseorang yang belum mengenal Tuhan. Aku bisa berjalan bersama, aku bisa menyampaikan siapa Yesus Kristus itu. Dalam perjalanan itu, akhirnya seorang ibu mengambil keputusan, aku mau percaya Yesus. Dari satu jiwa inilah, sampai sekarang di desa itu berdiri gereja Metodis. Aku jalani ini semua ketika aku mengingat masa lalu dalam pelayanan. Aku ingat saat-saat Yesus melayani di dunia ini. Banyak tantangan, banyak kesulitan yang dialami. Ia ditolak. Seringkali dia juga hidupnya terancam. Tetapi Yesus terus melayani. Inilah kekuatanku. Yesus memberikan teladan di dalam pelayananku.
Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang memberikan seluruh hidupnya untuk pelayanan. Ia dicaci maki, tetapi dia tidak pernah membalas caci maki. Tetapi dia memberikan seluruh hidupnya sampai mati di atas kayu salib. Ia dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Itulah Paskah, hari kemenangan. Inilah juga kemenanganku. Mengapa sampai saat ini aku terus menyerahkan hidupku untuk melayani? Karena Yesus terlebih dahulu sudah melayani aku. Mengangkat aku dari kegelapan dosa itu dan kepada terangnya yang ajaib. Bersama dengan Yesus, aku tetap mempunyai semangat untuk melayani. Dia sudah menang. Sampai kapan aku harus melayani? Sampai Yesus memanggilku bersama dengan Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan yang sampai saat ini Dia tidak pernah meninggalkanku. Dia mencukupkan segala sesuatu yang aku butuhkan sampai saat ini. Yesus yang telah bangkit itu, Dia terus memberikan kemenangan bagi setiap hamba-hambanya yang terus setia di dalam pelayanan. Amin. Tiba saatnya bagi kita, saudara-saudariku. Bagaimana dengan kita, saudara-saudari dan saya? Berapa lama kita telah menjadi pengikut Kristus? Dan berapa kali kita sudah merayakan Paskah setiap tahunnya? Adakah orang di sekitar kita merasakan dampak yang luar biasa dari pengorbanan dan kebangkitan Kristus lewat kehidupan kita sehari-hari? Kristus telah bangkit. Janganlah kita terus tertidur. Kristus telah menang. Jangan kita hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Kristus hidup. Biarlah kita selalu hidup dalam pengharapan. Karena belenggu dosa telah dipatahkan, kuk perhambaan telah dihancurkan. Dan yang ada hanyalah kuasa Kristus di dalam diri kita yang dapat kita pakai untuk mengendalikan hati kita, pikiran kita, agar sejalan dengan pikiran dan jalan-jalan Tuhan. Kristus bangkit, kita menang.